Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 3 dengan judul perikop Yesus Anak Allah dibaptis. Ini perikop yang singkat, hanya 2 ayat, tapi isinya sangat penting. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Injil Lukas dan Injil Matius, Markus, Yohanes juga isinya adalah melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah. Kembali lagi, Yesus disebut anak karena Yesus lahir dari rahim Maria, makanya disebut anak. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena Bapaknya adalah Roh Kudus, rohnya Bapa. Ya, Allah itu sendiri, rohnya Allah, Roh Kudus, makanya disebut anak Allah. Ya, badannya manusia ya. Jadi Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Ini terbukti setelah dibaptis ya. Mengapa dibaptis? Mestinya Yesus yang membaptis, Yohanes pembaptis ya, tapi supaya tidak menjadi batu sandungan ya, karena orang lain masih belum mengerti siapa Yesus ya. Maka Yesus tetap ya sudah, nggak apa-apa dibaptis ya. Kita mengikuti aturan duniawi juga ya, aturan duniawi juga perlu ya. Karena Yesus juga perlu makan ya. Apakah karena Yesus Tuhan lalu Yesus tidak makan? Yesus juga makan. Sebetulnya nggak makan juga nggak apa-apa, karena dia adalah Tuhan ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Dia melakukan mukjizat ya. Mengapa tidak ya? Yesus tidak harus makan, tapi Yesus makan juga. Karena Yesus manusia ya. Jadi sebagai manusia juga ya, nggak apa-apa dibaptis ya. Kita ikuti saja ya kebiasaan-kebiasaan dunia yang baik ya. Kebiasaan yang baik diikuti, kebiasaan yang tidak baik atau adat yang tidak baik tidak usah diikuti, bahkan ditinggalkan. Kan sering adat istiadat itu kadang membebani ya, manusia ya. Ya, Anda kan bisa merasakan sendiri kan adat istiadat apa, mungkin dari daerah Anda atau dari manapun lah. Kadang kan bisa merasakan kadang apakah adat istiadatnya baik. Kalau baik diikuti ya. Ya harapannya adat istiadatnya itu tidak terlalu membebani. Kan ada ya adat istiadat yang terlalu membebani ya. Padahal itu tidak penting ya. Yang penting adalah Tuhan Yesus yang hidup dalam roh. Kita ikuti aturannya Tuhan Yesus yang esensial, yang inti. Selebihnya secukup-cukupnya saja. Terbukalah langit ketika Yesus sedang berdoa setelah dibaptis ya, setelah keluar dari air ya. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ya, hanya sebagai perwujudan dari Roh Kudus ya. Sebab kalau tidak diwujudkan ya, kita tidak bisa melihat Roh Kudus seperti apa. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, benar kan? Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Ya, dan ini bukan hanya klaim ya. Ini saksi-saksinya, melihat sendiri, mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Allah. Terdengarlah suara dari langit, "Kepadamulah aku berkenan." Ya, karena Yesus adalah Allah itu sendiri ya, pribadi Allah dalam bentuk manusia. Bagi saudara yang mungkin masih belum jelas, belum mengerti, boleh juga menanyakan di dalam kolom komentar. Nanti akan saya bantu
menjelaskan lebih lanjut. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan, tambahan pencerahan, inspirasi dari Tuhan Yesus, inspirasi dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di bab 3 dari Injil Lukas. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.